Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana, sehat? Sehat Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berhadir dalam pertemuan peningkatan kapasitas keluarga ya. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu ya, nama saya Sakinah, saya pendamping PKH Kota Banda Aceh, tepatnya untuk Kecamatan Kuta Alam. Nah sekarang giliran Ibu nih yang perkenalkan diri Bu. Ya Bu, terima kasih banyak atas undangannya. Nama saya Bu Naya. Nama Ibu? Nama saya Bu Lela. Bu Lela. Jadi kelihatannya Ibu nih lelah kali ya ini Bu ya? Ya Bu, saya dagang Bu. Oh ya, dagang Bu ya. Ya. Jadi kita kebetulan sedang membahas mulai usaha juga nih Bu ya. Bulan lalu kita sudah belajar tentang apa Bu? Masih ingat? Kalau nggak salah menabung Bu Pina. Menabung ya. Jadi bulan lalu kita sudah belajar menabung dan meminjam. Kira-kira kenapa kita perlu menabung Bu? Biar ada uang simpanan Bu. Ya biar ada uang simpanan untuk berjaga-jaga ketika kita butuh tinggal ngambil Bu ya. Ya. Kemudian perlu menabung itu ketika kita punya tujuan tertentu. Punya tujuan tertentu nanti kita terhindar dari hutang. Ya. Menabung itu bisa terhindar kita dari hutang, dari lubang, tutup lubang Bu ya. Jadi kemudian jika terpaksa kita harus berhutang, pikirkan kembali tempat yang mana kira-kira yang jumlah biaya administrasinya lebih murah. Jadi kira-kira di antara Ibu ini udah ada usaha semua belum? Saya sudah ada Bu. Udah. Saya belum Bu. Belum Bu ya. Jadi Bu Naya kira-kira kenapa Ibu bisa punya usaha Bu? Ya, namanya juga kita untuk makan sehari-hari Bu ya. Iya. Untuk biar bisa kita punya apa yang ingin kita punya di tengah ada usaha adalah duit untuk beli sesuatu. Ya, kebetulan saya kemarin juga lewat Bu depan usaha pisang goreng Bu Naya. Ya. Itu lumayan rame Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu, rezeki saya. Kira-kira sebulan berapa Bu? Sehari berapa ada bersihnya? Kalau kita hitung-hitung bersihnya Bu, alhamdulillah saya sehari ada bersihnya Bu, ada sekitar 500.000 Bu. Sekitar 500.000. Ya. Lumayan juga Bu ya. Alhamdulillah Bu. Berarti Ibu udah bisa graduasi dari PKH. Kenapa masih terima PKH Bu? Gini Bu ya, namanya juga duit pemerintah bukan siapa Ya. yang tidak ingin. Oh. Jadi kalau saya dikasih ya saya ambil, saya tidak dikasih nggak saya minta. Jadi bukan ini emang uang pemerintah Bu, bukan uang dari Vina atau dari mana, enggak, emang uang pemerintah. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita sudah mampu kita bisa mengundurkan diri atau graduasi mandiri agar ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu bisa mendapatkan PKH dengan kita keluar. Gimana Bu? Ya, kalau saya tidak apa-apa Bu. Berarti Ibu bersedia untuk graduasi? Oh, bersedia. Bersedia Bu ya? Gak Tapi keberatan? kalau emang tidak ini apa masih dikasih ya kita terima. Tapi kalau kira-kira menurut Ibu saya sudah bisa ini untuk stop menerima PKH ya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa Bu ya. Karena kan kalau dipikir-pikir sehari 500.000 gaji saya aja kalau dibagi sehari nggak sampai segitu Bu. Ya. Berarti Ibu udah lebih mampu dari saya Bu. Alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu bersedia Bu ya. Iya iya. Oke. Jadi sekarang kita berbagi juga pengalaman sama Ibu Lela ya. Bu Lela kan belum punya usaha Bu. Gimana caranya
ibu bisa mengeluarkan usaha ibu ini untuk Bu Lela. Walaupun nanti usahanya nggak sama, tapi Bu Lela punya motivasi untuk memiliki usaha agar kebutuhan Bu Lela pun di rumah terpenuhi dengan ada pendapatan tambahan, ya Bu ya. Oke, jadi di sini kira-kira kita belajar usaha apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Kita bisa lihat mungkin ya, kita lihat sekitar kita punya potensi apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk Bu Lela nih. Kalau Bu Naya udah punya usaha, nanti ibu juga bisa belajar lagi sama Bu Lela. Mungkin untuk Bu Lela nanti coba lihat di sekitar kita ini Bu aja. Coba ibu lihat apa kira-kira potensi yang ada, ataupun ibu punya keterampilan apa. Misalnya ibu punya keterampilan memasak, mungkin masakan ibu Lela lebih enak dari ibu yang lain. Misal masakan ikan balado atau kemamah, mungkin kemamah Bu Lela sama ikan balado Bu Lela itu lebih enak daripada masakan ibu-ibu yang lain. Nah, ibu berarti punya keterampilan. Kemudian kita usahakan bisa untuk dipasarkan, bisa untuk dijual, karena ibu punya keterampilan, ya. Kemudian ibu juga lihat lagi di sekitar. Kita kan tinggal di sekitar perkotaan, Bu. Mungkin banyak ibu-ibu bekerja di sekitar kita nggak punya waktu untuk masak. Jadi dengan punya Bu Lela punya usaha ikan balado dan ikan kemamah, ibu-ibu ketika pulang kantor bisa beli masakan Ibu Lela untuk keluarga di rumah karena nggak sempat masak, sibuk kerja ya. Nah, berikutnya kita harus melihat bagaimana untung bisa kita dapatkan dari berjualan ikan balado sama ikan kemamah tadi. Mungkin Ibu Lela kan, kita kan dekat dengan laut Bu, dengan TPI. Ibu Lela bisa beli ikan di pasar Penayung, pasar apa tuh Lampulo, di TPI Lampulo pagi-pagi hari, agar bisa mendapatkan harga ikan yang lebih murah. Kemudian Ibu Lela bisa mengolahnya menjadi ikan kemamah, ikan balado dan lain-lain Bu ya. Kemudian kita juga harus tahu penyebab kegagalan usaha. Selama ini Bu Lela kan mungkin ada buat usaha kemarin bakso goreng Bu ya. Mungkin Bu Lela usaha bakso goreng Bu Lela harus kita lihat lagi. Kenapa kurang laku? Kelemahannya apa? Mungkin bakso Bu Lela beda dengan rasa bakso ibu sebelahnya. Mungkin ibu kurang ikan ya, bakso ikan ya, campur-campur. Mungkin kurang ininya ya, banyak tepung mungkin ya. Jadi kita harus lihat penyebabnya lagi. Kita harus rasa juga punya orang. Nah, kita ketika sudah belajar memperbaiki gimana cara produk-produk kita ini lebih baik lagi, dan nanti ketika kita jual bisa bersaing ya. Meskipun kita punya usaha bakso, sama-sama bakso, tapi rasanya berbeda. Harus bersaing dari segi harga juga, dari segi rasa juga, walaupun sama-sama usaha bakso. Karena rezeki itu udah diatur ya Bu ya. Kemudian untuk memulai usaha, kita harus menilai dulu kelayakan usaha. Nah, di kelayakan usaha ini ada faktor yang bisa mendukung usaha kita, ada faktor yang bisa menghambat usaha kita. Kalau faktor yang bisa mendukung usaha kita itu ada kekuatan dan peluang. Mungkin kita harus melihat kembali keahlian kita memasak ikan kemamah lebih enak dari orang lain, itu kekuatan Bu. Kemudian peluang, karena kita tinggal di sekitaran perkotaan, ibu-ibu semua di perkantoran, ibu-ibu bekerja, nggak
nggak punya waktu untuk memasak, jadi bisa membeli ikan masakan kita. Kemudian ada faktor penghambat juga. Faktor penghambatnya ada kelemahan dan ancaman. Mungkin kelemahannya usaha kita dengan orang lain meskipun sama, mungkin dari variasinya kurang. Mungkin orang lain ada lauknya, ada ikan balado, ikan ini banyak. Kita cuma ikan balado dan kemamang, mungkin perlu ditambah lagi di depannya apa, dilengkapi dengan snack atau lauk-lauknya teri, bisa juga teri balado ya, untuk menambah variasi. Kemudian ancaman, kadang-kadang ancaman itu bisa berupa tidak tersedianya ikan di pasaran di TPI karena ketika waktu musim angin barat, jadi ikannya susah dan langka ya. Ikan mahal tuh kan? Ikan mahal ya. Kendala juga oleh saya mungkin ya. Jadi sebelum memulai usaha ada baiknya kita harus melihat dulu, melihat informasi, mendengar informasi dari sekitar. Mungkin seperti yang kita bilang tadi, bisa melihat potensi kita berada di sekitar kantor ya. Kemudian bisa juga bertanya sama Ibu Naya, kenapa Ibu Naya bisa sukses usahanya. Mungkin Bu Naya waktu pertama usaha juga nggak langsung maju Bu ya, nggak langsung sukses ya, punya fase naik turunnya ya. Cuma kita harus selalu termotivasi, harus terlalu giat berusaha agar usaha kita bisa berkembang dengan baik. Nah, kita dalam usaha ini harus ada juga rencana pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini harus dipastikan barang dagangan kita bermutu baik ya. Kemudian kualitasnya yang dijual juga harus baik, sesuai yang dicari pelanggan. Kemudian lebih baik lagi kita bandingkan dengan kualitas orang lain, apa kekurangan dan kelebihannya dari punya orang lain dengan kita. Kemudian berilah harga murah dan bersaing. Nah, di sini biasa biaya membeli bahan baku dan mengolahnya juga dihitung. Kemudian dijual berapa dengan harga sejenis pada umumnya. Jangan juga kita terlalu murah. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Kita lihat dengan barang sejenis yang umumnya orang jual juga. Kemudian harga jual bisa memberi keuntungan, jangan terlalu murah, tapi tetap bersaing ya. Kemudian kita harus mencari lokasi berjualan yang strategis. Nah, strategis di sini bisa jadi lokasi penjualan mudah dijangkau, dekat dengan rumah. Kemudian biaya transportasi ke tempat jualan pun tidak memakai biaya yang banyak, tidak memberatkan kita, bukan? Kemudian banyak calon pelanggan. Kita harus center di mana calon pelanggan kita. Kemudian tempat berjualannya harus cukup bersih. Kalau kita nggak bersih, banyak lalat mampir, orang enggan juga untuk beli dagangan kita. Betul Bu Naya? Betul. Bu Naya cukup bersih, pakai berani lagi sering kali Bu ya. Betul sekali. Kemudian promosi barang dagangan setiap saat. Nah, sekarang kita kan ada media sosial, Facebook, Instagram, WA kan. Melalui media sosial ini kita juga bisa promosi barang dagangan kita. Nanti ketika kita promosi banyak pembelinya, ada membeli beberapa jenis, kita berikan diskon supaya menarik pelanggan untuk kembali membeli dagangan kita gitu. Itu gunanya kan. Kemudian usaha ini harus dicatat anggaran usahanya. Misalnya pinjaman modal untuk usaha juga dicatat berapa. Kemudian yang lakunya berapa harus dicatat per minggunya, ya. Kemudian harus dipisahkan. Pisahkan uang belanja
dengan uang usaha, uang belanja rumah tangga maksud saya, dengan uang usaha. Jadi harus dibedakan dompetnya, jangan satu dompet. Itu buka usaha yuk. Oke, tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah, demikian aja pertemuan kita bulan ini. Kita akan ketemu lagi di bulan berikutnya. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.